Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kita minta kepada Allah sholat daim, zikir daim, dan nanti kalau sudah mancing di dalam dada, kita akan menjadi ulul albab. Ulul albab. Satunya Mas Udin, yang alam taro itu, ya, surat bawahnya itu nanti, ya. Apakah kamu itu tidak melihat bagaimana Allah menurunkan hujan, dan dari hujan itu tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni? Mas Udin. Nah, sumber mata air ini. Az-Zumar 21. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi. Apakah kamu tidak melihat? Ya sering nggak melihatnya. Hati-hati loh kalau dengan ayat alam taro itu. Surat Al-Fil itu kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Gajah segitu gede ini loh gak ketok. Kenapa? Ya nggak kelihatan, wong dia selalu ngoreksi kuman di lautan kelihatan. Gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Dia selalu ngoreksi sholatnya orang lain, dia selalu ngoreksi kekurangan orang lain, sedangkan kekurangan dirinya itu. Jadi ulul albab itu selalu koreksi diri. Kalau selalu koreksi diri, maka akan mengenal Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah itu menurunkan air dari langit alias hujan. Dengan hujan itu ya nabi'a fil ardi. Lalu diaturlah menjadi sumber-sumber air di bumi. Summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu. Dari hujan itu kemudian tumbuh-tumbuhan yang hijau berwarna-warni. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian menguning. Summa yaj'aluhu khutama, kemudian menjadi di sini berderai atau hancur. Inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Yang demikian itu merupakan zikra, pengingat, bahan ajaran dari Allah bagi orang-orang yang ulul albab. Saya ketemu ayat ini Bu Tuti bersamaan dengan mangga itu gugur daun. Saya lihat gugur daun itu aneh. Kalau gugur biasanya kan 1, 2, ini bareng, dan itu ketika ada angin. Ketika tidak menguning, angin sekeceng-kencengnya jarang bisa merontokkan daun. Saya jadi mikir, leme kita kondi ya. Jangan pernah buat keterampilan gitu, 3 hari sudah rontok. Pak Soleh mikir, ya Allah, iya ya. Kalau waktunya menguning semua, seret gitu. Sekarang sudah bersemi itu. Dan bersemi itu indah enggak? Indah seret, indah sekali. Saya lihat begitu itu lihat hatiku, apakah hatiku bersemi apa menguning. Nah kalau sudah sepuh-sepuh ini, untune wis kain. Untune rontok, rambutnya ya Allah. Jadi yang sepuh-sepuh itu kenapa mereka jilbaban? Bukan karena nutup aurat. Akhirnya disemir. Ya enggak? Ini secara tekstual kan bicara pohon, tapi secara kontekstual itu diriku ya seperti itu. Pak Soleh, giginya masih pepek apa sudah rontok? Wong jenggote wis masyaallah, kayak Sunan Kalijaga. Itulah dzikra liulil albab. Dibuat biasa ya biasa, tapi bagi ulul albab itu tidak biasa itu.
Kenapa tidak biasa? Karena tidak bisa diciptakan oleh selain Allah. Nah, tergantung kita. Kalau hujan turun berarti ada gawe ini Gusti Allah. Ada rencana Allah, ada takdirnya Allah. Kalau lihat pohon warna-warni, subhanallah, luar biasa. Nanti ketemu dengan ayat haza khalqullah, ini ciptaan Allah. Fa'aruni maza khalaqa minal ladina dunia itu. Fa'aruni, maka tunjukkanlah penciptaan selain Allah itu. Haza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, mana ciptaan selain Allah itu mana? Jadi Allah itu seakan-akan menantang, inilah ciptaanku. Manusia bisa menciptakan pohon, maksimal plastik. Dan auranya beda. Auranya beda itu. Itu adalah ulul albab. Nah, kalau kita menjadi ulul albab, nanti endingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Ya Allah, kalau sudah waktunya gugur daun itu, Bu Anis, Bu Tuti, itu nyapu sampai 10 kali. Sekian jam banyak, sekian jam banyak. Pernah saya ngeluh, ya Allah ngeluh. Akhirnya pas ngeluh itu, hati itu ada, kamu kok enake woi tok. Dirindangi seneng, dikasih uangnya, buahnya senang, tapi dikasih daun nggak mau, nggak adil kamu itu. Oh ya, akhirnya ikhlas Pak Soleh sambil sholawat, mengambil daun satu itu sambil sholawat, ya Allah sholawat. Kita jadikan daun demi daun itu tasbih, dibuat ngersulo ya ngersulo, dibuat untuk zikir ya zikir. Kita belajar menjadi ulul albab. Ya, menjadi ulul albab. Nanti ketemu ayat wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan pohon itu bertasbih dan sujud. Akhirnya setelah kita wiriti seperti itu, buahnya itu banyak. Subhanallah. Dia itu termasuk makhluk hidup enggak pohon itu? Ya, pada hakikatnya bisa diajak komunikasi. Silakan disiram. Setelah disiram itu seakan-akan dia mengucapkan terima kasih. Memang enggak ada tulisannya dan tidak ada suaranya. Mengucapkan terima kasih. Dan bedakan sebelum disiram dan sesudah siram. Beda enggak? Beda. Betul? Kita ini kalau sebelum ngaji, sesudah ngaji beda enggak? Ngomong enggak beda. Mulai om. Sakno sing nyiram. Nah kita ini ya Pak Gobur, sebelum sholat, sesudah sholat itu sering nggak ada bedanya loh. Itu kan nyakiti Rasulullah dan nyakiti Gusti Allah. Kita itu kan sering sebelum masjid, sebelum masuk masjid dan sesudah masuk masjid, itu tambah ngenes. Tapi ibu-ibu sebelum masuk pasar dan sesudah masuk pasar, rekreasi, itu sewenengi. Coba, nggak imbang kita itu. Nggak imbang itu, Masya Allah. Betul nggak itu? Nggak imbang. Dan itu bukan siapa-siapa. Kita sebelum dan sesudah sholat kok tidak ada bedanya. Malu dong dengan pohon sebelum disiram sama sesudah disiram. Sekarang lihat tanah, kering kerontang dan setelah disiram, itu ada auranya enggak? Ya. Kita ini sebelum ngaji dan sesudah ngaji ada auranya enggak? Engkau nang mudun natap pager, nemen. Saking ngantuk, sampai tangganya lupa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Tunjukkan Mas Rin, ada perumpamaan orang yang zikir di dalam pasar. Orang yang zikir di dalam pasar itu diumpamakan seperti pohon subur di tengah-tengah pohon yang mati. Saya baca ini jadi terkejut itu, subhanallah.
Orang-orang yang zikir di dalam pasar, temanya pohon subur. Qala Hamidul Adawi, kita ulangi lagi kemarin ya. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah fisuki di dalam pasar. Kamasari syajaratin khodroin wasato syajarin mayyitin. Seperti pohon subur di tengah-tengah pohon yang mati. Menunjukkan bahwa zikir di tengah pasar itu sulit. Hampir sama, sholat jamaah, satu khusyuk yang lainnya itu seperti mayit. Berapa banyak orang lihat pohon mangga biasa dan satu yang luar biasa. Berapa banyak orang melihat air itu dianggap biasa. Tapi ada satu yang bagi ulul albab semuanya itu luar biasa. Makanya subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Panjenengan itu kalau melihat sesuatu yang aneh, menurut Islam kan disuruh apa? Masya Allah, subhanallah. Itu menunjukkan terpesonanya ciptaan Allah. Dan kita minta kepada Allah, kembali lagi kepada Ali Imran, faqina azabannar, lindungi dari siksa neraka. Faqina azabannar, maka lindungi dari siksa neraka. Kita minta perlindungan siksa neraka nanti, dan juga kita minta perlindungan siksa nerakanya keluarga. Lihat saya, kita juga minta perlindungan narnya berpikir negatif kepada Allah. Janjian 2 jam nggak ketemu, ini percuma, ngersuloh nggak, itu nar sudah, nar, percuma. Allah itu mau mencatat pahala nggak jadi. Kenapa? Karena hambanya mengatakan percuma. Silakan jenengan ngaji, kemudian tidak mendapatkan ilmu yang jenengan kan inginkan, kecewa enggak? Kecewa ya. Loh, sampean kan sudah mendapatkan ilmu enggak, wis pokoknya aku njaluk C, wis pokoknya njaluk C. Sampai ustadznya itu dites. Saya mau tanya, semoga jawabnya kayak gini. Lu sampean itu tak kok apa ngetes? Ada jamaah seperti itu? Ada. Orang seperti itu walaupun dijawab A sampai Z, karena dia pokoknya G, itu tertutup semua. Saya enggak nyindir loh, nyemes titik. Biarkan mengalir, Allah itu menurunkan ilmu yang lebih apa? Lebih hebat, lebih baik daripada rencana kita. Jangan kalau ngaji ke sini kemudian berharap terlalu besar dan sebagainya, biasanya kecewa enggak? Kecewa. Tapi beda dengan orang yang punya prinsip mengalir, nanti enggak tahu dapat apa. Insya Allah nanti sesuai dengan permasalahan kita. Orang itu kalau terlalu berharap maka kecewa. Tapi kalau mengalir ikut rencana Allah, biasanya ketika kita ketika kita siap tidak jadi, malah dijadikan sama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu menguji sejauh mana sih usaha manusia itu tak lihat, kata Allah. Gak bisa kan? Setelah tawakal, setelah parsa, nih serana kepada aku, loh jadi kan? Gitu loh. Nah kita ini sering akal kita itu menjadi ada benar. Otak yang tidak cerdas, otak yang lemot itu biasanya nar. Lama sekali membaca rahasia-rahasia kehendak Allah. Kalau lama biasanya silakan diskusi. Insya Allah rencana Allah itu lebih baik. Insya Allah itu rencana Allah lebih baik. Ada pepatah mengatakan indah pada tapi jenengan biasanya protes, kapan Ustaz? Ya kapan-kapan. Kalau kita bicara indah pada saatnya, lihat buah masak pohon.
Lihat, indah pada saatnya kepompong menjadi kupu-kupu. Itu kalau jenengan nunggu, dipikir. Sesuatu yang dipikir itu sebentar rasanya lama. Betul. Tapi kalau alihkan perhatian, lu wis mateng. Enak. Nah manusia sering tidak sabar. Akhirnya dikarbit. Karena dikarbit, Masya Allah, kuning abang jerone mogol. Ilmu karbitan, terkenal karbitan, kiai ustadz karbitan itu biasanya mogol. Viral terkenal karbitan itu biasanya mogol. Hanya dengan ini termasuk indah pada saatnya apa mogol? Jadi jamaah mogol, nok ngarep gak iso. Di belakang protes aja. Iya protes itu. Ya, namanya ngaji itu kan ya terserah ustadznya ngasih ilmu apa. Apa ustadz gak lucu. Terus kartoloan aja kalau gitu itu. Iya, ngaji itu kan menghilangkan faqina azab benar mencapai subhanaka. Subhanaka itu sudah tidak berprasangka jelek. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Nah kita sering subhanaka kita kepada Allah itu sering telat. Betul nggak? Sering telat. Otak kita itu Pentium berapa sih? Makanya datang ke sini kan dalam rangka di-upgrade kan. Ya, otak kita itu kan di-upgrade, hati kita juga di-upgrade. Betul enggak? Supaya bisa connect atau support. Kita ini kan sering hati kita enggak support dengan Al-Qur'an. Enggak support. Akhirnya kita memaksa Quran itu sama dengan pikiran kita. Sampai sholat, doa, wiritan itu dipaksa sesuai dengan pikiran kita. Kewalik. Kok nggak support kok memaksa yang benar menjadi salah itu. Kita yang harus memaksa pikiran kita sesuai dengan Al-Quran. Kenapa kita ini hidupnya sengsara? Karena sering salah di fakina adzab benar ini. Apa maksudnya? Allah itu sering kita dikte sesuai dengan nafsu kita. Bro, sing dadi Tuhan iku sapa nak? Sing hebat iku sapa, sing pintar iku sapa? Betul enggak? Yang bijaksana itu siapa? Coba dunia mengikuti kemauan kita rusak. Sana minta hujan, sana enggak minta hujan. Untung Gusti Allah enggak pernah ke psikolog. Betul enggak? Jadi ketika panjenengan itu stres, itu salahnya siapa? Jangan menyalahkan Allah. Salah sudut pandangan kita. Ya, salah sudut pandangan kita. Kenapa? Kita itu sering suudzon, sering buruk sangka kepada Allah. Doa yang paling enak, ya Allah, jenengan iku mboten nate salah, saya yang salah. Saya yang salah. Nanti tahu enggak salahnya? Ini kuntu minal zalimin, saya yang salah. Mungkin kalau diarabkan itu terlalu halus. La ilaha illa anta subhanaka, ini gak ngerti plus artinya itu. Gak ngerti plus artinya itu. Wong itu artinya itu, ya Allah, jenengan itu tidak pernah salah, saya itu tempatnya salah. Ini kuntu minaz zalimin. Lebih merasa enggak? Jenengan kadang itu doa sok Arab, wiritan sok Arab, ngerti? Belas. Akhirnya tidak tersingkap. Ya, artinya tidak tersingkap itu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ulul albab, mampu membaca rahasia-rahasia takdirmu. Tolong jujur ya, sehari ini aja jenengan suudzon kepada Allah berapa kali?
Berapa kali coba? Ayo coba. Berapa kali? Berapa kali disuruh sujud, disuruh ruku itu dalam rangka untuk ngaku salah di hadapan Allah. Ketika ngaku salah, ya Allah, kata Allah, itu yang saya tunggu-tunggu. Al-haqqu mir rabbik. Allah itu maha benar, jangan disalah-salahkan. Sedangkan kita itu maha salah. Jadi otak hati itu kalau peteng, kualik-kualik. Yang salah dibenarkan, yang maha benar berarti ada setan di situ. Kalau hati itu ada Allahnya, pasti objektif, iya ya, saya yang salah. Saya yang salah. Ketika bilang saya yang salah itu langsung fakina aza benar. Contoh yang paling gampang, panjenengan janjian gak jadi. Itu kalau dengan iman, dengan ulul albab, ya Allah, ada apa ini rencana Allah, diimani, ikhlas dan ridho. Itu biasanya langsung yahdi qalba. Ya Allah, ternyata orang ini tadi mau menipu. Ternyata ada pilihan lain yang lebih baik. Ya Allah, saya diselamatkan. Kalau disugesti dengan sabar dan ikhlas, ridho pada takdir Allah, itu biasanya cepat bisa membaca rahasia. Allah biasanya langsung cling, oh gitu. Tapi kalau jenengan masih ngeyel, wis pokoke, itu suatu saat dituruti Gusti Allah, tertipu sungguhan, coba nyalakan siapa? Wong awakmu tak kasih isyarat, lemot. Sudah dikasih tanda sama Allah. Tapi berhubung matanya enggak melek, hatinya enggak melek, enggak ulul albab. Ya sama seperti rambu-rambu sudah merah. Bagaimana hati ini bisa membaca rambu-rambu? Wong nyetir ngantuk. Atau mungkin sambil ngantuk dan marah. Ya Allah, jadi seperti apa ini? Ya, seperti apa? Nah, zikir tak terputus, sholat daim, itu yang menjadikan kita mampu membaca isyarah-isyarah, petunjuk-petunjuk Allah yang sangat aplikatif dan multi petunjuk. Semoga dipahamkan Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi ulul albab dan ulul albab. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.